Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 163, Aku Berani. Pastikan kamu menepati janjimu. Seng Xiao mencubit hidung Mu Qi dengan lembut. Tentu saja, tetapi kamu masih perlu tahu alasan mereka ingin bertemu denganmu. Apakah kamu tahu alasannya? Berita tentang keguguran temanmu sudah tersebar kemana-mana. Keluarga Sen pasti malu. Seng Xiao bersandar di balkon dan berkata, mereka pasti berencana untuk menguliahi kamu dan menyuruhmu untuk tidak dekat-dekat dengan Lu Qianqian saat kamu sampai di sana. Berita tentang keguguran Qianqian sudah menyebar. Mu Qi berdiri dan menatap Seng Xiao. Lingkaran sosial kita kecil. Mudah untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Mu Qi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qianqian. Tak lama kemudian, Qianqian menjawab panggilan itu. Suaranya terdengar lemah. Qi. Apakah kamu baik-baik saja, Qianqian? Saya baik-baik saja. Saya sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan sedikit, kata Lu Qianqian. Tetapi jika Anda mengacu pada masalah kehamilan saya sebelum menikah, saya dapat mengatakan bahwa saya benar-benar kesal karena ditertawakan oleh orang-orang. Qianqian. Wanita jalang itu yang menyebarkan berita itu. Lu Qianqian memberitahu Mu Qi. Suaranya dipenuhi kesedihan. Sekarang semua wanita kaya menertawakanku, mengatakan aku sepatu rusak yang tak tahu malu. Qianqian. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menang. Karena bayinya sudah tiada, aku akan menganggapnya sebagai keputusan yang Tuhan buat untukku. Qianqian hampir menangis saat mengatakannya. Aku sudah memikirkannya tadi malam. Kupikir aku tidak akan memengaruhi orang lain saat mencintai seseorang dengan cara seperti ini. Namun, aku telah menyakiti orang tuaku dan membuat mereka khawatir. Aku tidak berbakti untuk membiarkan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Aku tidak akan bersikap konyol seperti ini lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Qianqian, Mu Qi merasa lega. Qianqian, aku juga mengalami banyak perubahan dalam hidupku. Aku tahu bagaimana rasanya. Jadi, mari kita dukung kita berdua dan buat orang-orang yang pernah menindas atau menertawakan kita tidak berani menatap kita secara langsung lagi. Qi, aku akan melakukannya. Aku percaya padamu. Mu Qi mengangguk. Saya akan istirahat sekarang. Ngobrol nanti. Setelah panggilan telepon itu, Mu Qi merasa lega. Sekarang, dia telah memiliki keberanian untuk pergi ke Sen Mansion. Tidak ada yang perlu ditakutkan, baik itu Rong Junhan maupun Huang Yu. Apa pentingnya jika mereka tidak mengakuinya? Xiao Xiao, kamu harus datang dan menyelamatkanku besok. Mereka pasti akan menindasku, dan aku pasti akan melawan. Akan ada banyak orang di sana. Aku takut aku akan dikalahkan. Setelah Seng Xiao mendengarkan perkataannya, dia mengangkat Mu Qi ke pundaknya dan menuju ke kamar tidur. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menindasmu. Kemudian, dia menepuk-nepuk pantat Mu Qi yang lembut dan bulat. Di sisi lain, Qianqian tiba-tiba menutup telepon karena keluarga Duan telah menyeret Duan Shaoan untuk mengunjungi Lu Qianqian di rumah sakit. Wajah Duan Shaoan menunjukkan keengganan yang besar. Namun, dia tidak bisa tidak mematuhi orang tuanya. Kamu masih punya muka untuk datang ke sini. Mama Lu hampir tidak bisa mengendalikan diri dan ingin maju. Namun, Papa Lu menghentikannya tepat pada waktunya. Tenang. Mertua, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Qianqian. Itulah sebabnya saya membawa Shaoan untuk meminta maaf. Keluarga Duan tahu bahwa mereka salah, jadi mereka membiarkan Mama Lu melampiaskan amarahnya. Namun Lu Qianqian yang sedang berbaring di tempat tidur memecah keheningan dan berkata, batalkan saja pertunangannya. Semua orang menatap Lu Qianqian, termasuk Duan Shaoan. Karena wanita ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berhenti mengejarnya, tidak peduli bagaimana dia mengusirnya. Tapi sekarang, dia malah menawarkan untuk membatalkan pertunangan. Atau itu hanya strateginya untuk menunda. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan menikahimu sesuai keinginanmu. Tapi aku tidak ingin menikahimu. Lu Qianqian berteriak dengan suara gemetar. Kau bisa menikahi Bai Xinlan saja. Serius nih, jangan sampai menyesal nanti. Keluargamu seharusnya yang menyesalinya. Selama ini, ibuku membantu keluargamu karena dia tahu aku mencintaimu. Tapi mulai sekarang, kau tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Lu Qianqian bersikap tegar. Dia tidak tahan melihat ibunya menangis di samping tempat tidurnya tadi malam. Qianqian, jangan marah. Shaoan tidak bermaksud begitu. Aku berjanji padamu. Bibi, jangan janji apapun padaku. Aku pergi mencari putramu sambil mengandung bayinya di rahimku. Namun, dia tinggal bersama wanita lain. Apa menurutmu aku semurah itu? Lu Qianqian menahan air matanya dan berkata kepada Mama Duan. Shaoan, apakah yang dikatakan Qianqian itu benar?
Memangnya kenapa kalau, sebelum Duan Shaoan sempat menyelesaikan kata-katanya, Mama Duan menamparkan wajahnya dengan keras. Kamu benar-benar menyebalkan. Qian adalah gadis yang baik dan dia mencintaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kamu mengecewakannya? Aku baru berusia 18 tahun dan aku terjebak dengannya selamanya. Jika kamu jadi aku, apakah kamu bersedia menerima takdir ini? Tidak perlu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita hanya akan menjadi musuh. Tidak ada yang lain. Lu Qian menggertakkan giginya saat mengatakannya. Bagus. Kalau begitu aku bisa hidup bebas. Keluar. Lu Qian meraih mangkuk di meja samping tempat tidur dan melemparkannya ke Duan Shaoan. Duan Shaoan, saat kita tidak punya hubungan lagi, aku tidak akan pernah memaafkan orang ketiga itu lagi. Percayalah, aku akan menggunakan kekuatan keluarga Lu untuk membuat hidupnya seperti neraka. Jangan berani-beraninya. Saya berani. Agar tidak memperparah kebencian di antara keduanya, Mama Duan menyeret Duan Shaoan keluar dari bangsal. Pada saat itu, seluruh tubuh Lu Qian bergetar. Dia sangat emosional. Qian, tenanglah. Dengarkan aku, jangan marah lagi, kata Mama Lu. Ayah, Ibu, mulai hari ini, kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau pada keluarga Duan. Kalian tidak perlu menahan diri karena aku. Lu Qian meraih bahu ibunya dan berkata, aku ingin mereka yang menindasku membayar harganya. Baguslah kalau kamu sudah datang. Papa Lu sangat senang. Jangan khawatir. Karena bajingan itu telah menyakiti putriku, aku akan memastikan keluarga Duan lenyap dari Jianchuan. Lu Qian mengangguk. Dia juga tidak akan tinggal diam. Karena pelacur Bai Xinlan itu telah merampok lelaki itu dengan terang-terangan, dia akan membuatnya menderita. Setelah Mu Kiki mengetahui tentang kejadian di bangsal, dia merasa sangat senang. Mereka mengobrol dengan sangat gembira hingga tengah malam. Qian, sejak dulu kau seharusnya memperlakukan sampah itu dengan kejam. Kau seharusnya menamparkan wajahnya dengan keras berulang kali. Kamu juga tidak boleh menyerah pada keluarga Sen. Kita ini wanita muda yang kaya, bukan? Jika ada yang menindas kita, kita akan membalasnya. Mereka pantas mendapatkannya karena mereka terlalu sombong. Lu Qian menyemangati Mu Kiki. Jangan lupa bahwa kamu masih memiliki putra mahkota. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu kepada mereka, kamu sebaiknya berhenti menjadi putri mahkota.